Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber kebenaran, Engkau telah menjanjikan Roh Kudus kepada kami. Bukalah hati kami untuk menantikan kehadiran Roh-Mu dengan penuh sukacita, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengerti baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Roh Kudus, Roh penghibur. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ingatlah suatu peristiwa ketika Anda terpojok, tersudut, terserang, terperangkap dalam kesulitan, kebingungan, jalan buntu, dan ada seorang penolong, pembela, petunjuk jalan bagimu. Apa saja peran Roh Kudus sebagai sang penghibur, seperti dikisahkan dalam Injil Yohanes hari ini? Roh Kudus tidak terpisahkan dari Bapa dan Putra. Roh Kudus akan memberi hidup, membuka hati setiap orang untuk mendengarkan sabda Bapa. Roh Kudus memungkinkan kita mengenal dan mengalami Allah secara pribadi. Roh Kudus menjadikan kita saksi-saksi tentang Allah Tritunggal. Roh Kudus memampukan, memberanikan, bahkan bertindak di dalam diri kita. Roh Kudus memberi kita kekuatan, harapan, dan daya juang untuk tetap setia dan berkancang dalam derita, kesulitan, dan tantangan hidup kita di dunia ini. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, menjadi orang beriman Katolik, memakai nama Katolik, Fransiskus, Benediktus, Petrus, Paulus, Stefanus, Yosef, Maria, Emmanuel, Julius, dan lain-lain akan membuat kita tidak naik pangkat. Membuat tanda salib akan membuat kita dicibir, bahkan diserang. Seperti Yesus alami, kita juga akan bebas. Tetapi Sang Penolong akan selalu beserta kita. Dia adalah Roh Bapa, Roh Putra. Salib, derita, penolakan justru mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa hadir, bahwa Roh Kudus, Roh penghibur, sedang bekerja sama dengan kita. Jangan takut, jadilah saksi Kristus. Tuhan Yesus, mampukanlah kami setia berbakti kepadamu
dan menjadi saksi setiamu dalam hidup kami setiap hari. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.